kalau si itu Pak Direktur sini aja. Itu ada lagi. Ini ada satu lagi cukup. Pak, Pak, gimana Pak? Agenda sebenarnya untuk pemeriksaan DS itu kapan? Atau sudah ada gambaran? Agendanya sekarang silaturahim dengan semua pegawai KPK. Enggak, ada untuk terkait pemeriksaan DS kira-kira diagendakan ancar-ancar minimal gitu loh Pak. Nanti saya tanya bos sama deputinya, sama penyidiknya. Lalu kalau soal JT Pak, Siapa? udah ada perkembangan belum? ZB. JT, Al-Quran. Hari ini ada 4 orang saksi bos. 4 orang saksi? Saksi diperiksa dalam kasus pengadaan barang. Oh, Surah Ahmad. Hari ini cuman datang apa enggak saya nggak tahu. Oh, Nanti Surah saya Ahmad cek. dan Fasko Rusaimi itu Pak? Ada Vasco, ada Junior Swafiana, ada Taufan, ada Samsur Rahman. Oke, terima kasih Terima Pak. kasih ya bos. Terima kasih Pak Mari. Yuk. Ya, Pak. Sukses Pak. Bang, tunggu Bang. Kasus pengadaan SAS di Kementerian SDM hari ini 2 tersangka telah penyerahan tahap 2 dari penyidik ke penuntut dari yang istilahnya P21 yaitu Kosasi sama satu lagi ya Purwo CP sama K. Mengenai pemeriksaan saudara Sultan Batugana, jadi menurut penyidik di tingkat penyidikan sudah tidak diperlukan karena waktunya sudah naik ke proses P21 kasusnya, sehingga nanti diharapkan dalam proses persidangan yang bersangkutan akan kemungkinan untuk dihadirkan sebagai saksi. Kan kemarin minggu lalu Pak Sultannya nggak hadir kan. Nah tadi setelah ada penyerahan, karena penyerahannya tahap 2 itu hari ini, artinya proses penyidikan untuk 2 tersangka ini udah selesai, masuk ke proses penuntutan. Karena itu keterangan Pak Sultan Batugana kemungkinan akan dimintai di proses persidangan nantinya, gitu. Jadi tidak dipanggil. Sedikit Pak Trik. Tadi tanya seputar apa itu? Minimal ada penjelasan gimana? Ya, jadi saya hari ini memenuhi panggilan KPK ya. Sebetulnya panggilan itu kemarin hari Selasa karena surat baru sampai sore, akhirnya saya bisa hari ini alhamdulillah bisa memenuhi panggilan KPK, yaitu perihal kongres ya. Pertama adalah kongres, kedua adalah masalah selama bergaul dengan Nazarudin, berteman dengan Nazarudin itu dengan siapa-siapa saja Nazarudin bertemu gitu kan. Itu. Jadi hanya dua agenda aja. Yaitu pertama adalah kongres, kedua adalah selama bergaul dengan Nazarudin itu bertemu dengan siapa Mas saja. Trik, ini Ya. kan terkait hal ini sebenarnya arahnya lebih pada persoalan adanya kongres terkait aliran dana di kongres itu sempat ditanyakan seputar apanya? Ya, yang pertama adalah pelaksanaan kongres itu sendiri seperti apa, kemudian calon-calon juga katanya ada isu-isu yang bahwa kongres itu ada semacam money politik atau lain-lain ya. Saya katakan bahwa saya sendiri pribadi itu tidak ada ya. Saya sendiri Cilacap tidak pernah menerima, kemudian yang lain ya saya tidak tahu yang lain, tapi saya yakin yang lain juga tidak ada lah, itu seperti itu. Ya, pernyataan dari DPC Minahasa yang terima 5.000, 7.000 sampai total 10.000, terus ada juga dari Gorontalo, itu tanggapan Anda gimana? Berarti berbeda dengan Anda, Pak? Iya, karena berbeda. Saya sendiri pribadi nggak pernah ya, nggak ada ya, sama sekali nggak ada ya. Kalau mungkin di tanggapan di Gorontalo itu ya tanyakan ke mereka ya, dari mana ya kan,
siapa yang ngasih gitu kan, itu seperti itu ya kan. Tapi kalau saya sendiri tidak ada sama sekali. Artinya bahwa dalam pemilihan itu sendiri Anda memilih anak saya ya. Oh ya, saya memilih Anas karena di antara calon 3 itu hanya Anas yang udah kenal ya. Jadi perkenalan saya dengan Anas Urbaningrum itu tidak bisa dibeli dengan apapun ya. Walaupun tahu saya oleh Marzuki Ali, oleh Andi Mararangeng itu, tapi tidak ada, semuanya juga tidak ada. Jadi itu antara saya perkenalan dengan Anas itu sudah harga mati. Ya. Lalu perkenalan Anda sendiri kan Anda jauh lebih dekat dengan Nazar ketimbang dekat dengan Anas. Oh iya, kebetulan saya setelah kenal dengan Nazar ini kan, Nazar seorang pengusaha, saya juga usaha. Jadi semacam ada kecocokan gitu ya, ada kecocokan dalam bidang usaha. Tetapi karena sesuatu hal kemudian ya tidak tahu ya usahanya sampai Usahanya apa aja? Pernah satu bisnis dengan Nazar dalam Usahanya bidang apa? saya pernah berkaitan dengan masalah batu bara ya, masalah batu bara, untuk ngurusin masalah batu bara dengan saudara Daniel Sinambela itu ya. Kalau yang lain-lain ada planning lain, tapi planning yang lain itu belum sampai hari itu sampai sekarang juga belum bisa dilaksanakan. Jadi ada yang dilaksanakan batu bara, tetapi kemudian batu bara itu juga menjadi masalah yang oleh saudara Daniel Sinambela. Kalau Anda melihat dalam kongres itu, ini kan informasinya dari penyebutan Nazar sendiri ada aliran dana dari proyek Hambalang ke kongres di Bandung itu. Itu Anda sendiri melihat itu seperti apa sebenarnya? Ya, saya kalau untuk urusan itu saya nggak tahu ya. Kalau untuk proyek-proyek saya nggak tahu, untuk seperti itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya, karena saya hanya di pertanyaan hari ini hanya 2, masalah kongres, pelaksanaan kongres, dan sedekat apa saya dengan Nazar, terus kemudian Nazar itu setiap ketemu itu dengan siapa saja, hanya itu aja. Jadi kalau untuk yang lain-lain saya nggak tahu sama Bisa sekali. Anda sebutkan siapa yang menurut Anda dekat dengan Nazar itu? Ya banyak lah, ada di penyidik ya semuanya di Ya, sini. Anda masih melihat berapa pertanyaan tadi yang ditanyakan? Sekitar berapa? 10, 20, 50? Sebetulnya pertanyaan itu hanya 2 masalah, tetapi karena diulang-ulang kemudian ini kan jam 9 sampai jam 9 ya. Apa itu 2 masalah itu apa? Yaitu masalah kongres dan masalah selama saya bergaul dengan Nazar itu ketemu dengan siapa saja. Itu seperti itu. Hanya itu aja Ya, ya. kemudian siapa saja? Tanyakan sama ini. Oke, makasih Mas. Ya, makasih ya. Ya, makasih. Saya Priyanto. Nomor apa? 081 kali saya dulu di Jamu. Ajudannya Nazar. Wah, Yudi. Mana dulu, Pak? Enggak, cuma Ditanya apa aja mas? Ya, cuma bicara, Pak. klarifikasi aja yang Apa? Soal apa? Salah Anda apa, Pak? benar nggak ada terima dana sebelum kongres itu? itu enggak, itu coba nanti aja KPK menjelaskan ya. Tapi sudah dijelaskan ya, Pak? Iya sudah. Sudah dijelaskan sama Nggak KPK? nggak mau ngomong. Oke. Nah, gampang nanti. Makasih Mas Tri. Ya. Kita kan seleb yang orang ngebayar.
Tanya pertama soal apakah pernah ikut ngurus soal PLTS, saya bilang saya tidak pernah. Jadi saya tanya soal apakah pernah ikut mengurus soal PLTS, saya bilang saya tidak pernah ikut. Apakah tahu, saya bilang saya juga tidak tahu. Jadi saya diminta untuk sekitar itu aja semua. Berarti pertemuan itu nggak ada ya Bang ya? Nggak ada. Jadi menanyakan apakah ada pertemuan, sama sekali saya bilang nggak ada. Apakah pernah minta tolong ke menteri, saya bilang ketemu aja belum pernah, salaman aja belum pernah, jadi memang nggak. Pengetahuan Anda proyek PLTS ini seperti apa, Pak? Saya nggak ngerti sama sekali. Bang, tudingan Nazar yang bilang abang menerima senjata api bagian dari 2,7 M yang diterima Nazar sama Neneng itu gimana? Nggak ada juga, nggak ada sama sekali. Nggak ada, udah saya tegaskan semua tadi ke penyidik bahwa saya tidak pernah. Itu Nazar itu ngomong macam gitu kayak. Ya saya nggak ngerti juga dasarnya dia ngomong. Saya bilang jangankan saya tahu, apalagi ngerti. Terbayang aja nggak tuh proyek PLTS itu seperti apa? Bang, tapi pemanggilan abang berdasarkan pengakuan Nazar itu gimana? Iya, ya berdasarkan pengakuan. Bang, Jadi saya kan diminta untuk klarifikasi aja. Bang, ini kan banyak nih komentar-komentar yang tidak semuanya benar itu. Kira-kira apakah ada semacam langkah yang akan dilakukan terkait pemanggilan penjemputan nama? Ya kita sepenuhnya serahkan pada KPK aja. Jadi tidak kita ikutin aja apa yang KPK lakukan dan kita akan hormati itu semua. Kira-kira berapa pertanyaan tadi? Pertanyaan tadi nggak banyak lah, kurang lebih 7 pertanyaan lagi. Bang, kenapa Demokrat kalau misalnya merasa nggak bersalah, kenapa misalnya untuk Nazar dengan pencemaran nama baik misalnya? Ya kan saya kan nggak merasa diinikan juga, kan saya klarifikasi, jadi nggak perlu Bang, ada kaitannya nggak dengan politisi partai Demokrat lain? apa? Nggak ada sama sekali. Nggak ada kaitannya. Tapi di saat Nggak ditanya. Jadi pertanyaannya terkait apa aja, Pak? Soal itu aja, soal PLTS aja, nggak ada pertanyaan yang lain. Pengadaannya atau penganggarannya? Semua penganggarannya, dan saya juga tidak tahu menahu soal penganggaran. Pertemuan itu ditanya nggak, Pak? Ditanyakan, Pertemuan di rumah, Pak? iya, tapi saya bilang nggak ada pertemuan, dan saya tidak pernah kenal dengan Pak Herman, jabat tangan aja belum pernah. Kalau Pak Anas kenal nggak sama Pak Herman, Pak? Saya nggak tahu kalau itu. Oke ya, makasih ya. Kuliah dulu. Jadi udah waktunya ke kampus. Oke. Ada ya, makasih ya. Masalahnya mana? Cukup bang. Bang, kiri bang. Kiri. Ya, hasil temuan PPATK terkait dengan 2.000 rekening mencurigakan di DPR ini menunjukkan ada persoalan ya, bahwa kasus mafia anggaran tidak berdiri sendiri atau tidak hanya dilakukan oleh WAOD, tapi juga melibatkan elit-elit di Senayan. Nah, oleh karena itu harusnya KPK menjadikan ini sebagai pintu masuk untuk membongkar kasus mafia anggaran terkait dengan dana DPID. Walaupun sebenarnya kita melihat KPK masih lambat, tapi ada beberapa pertimbangan. Pertama adalah apakah KPK hati-hati untuk membongkar kasus ini yang melibatkan para elit kekuasaan dan elit politik. Kedua adalah apakah karena ini ada tekanan terhadap KPK sehingga agak lambat memproses khususnya kepada aktor-aktor yang terlibat di petinggi anggota DPR maupun di petinggi atau pimpinan banggar. Yang ketiga adalah apakah KPK hanya menjadikan kasus DPID yang menjadi tersangka berujung pada WAOD. Nah, kalau kemudian kedua dan ketiga menjadi pertimbangan bagi KPK, maka ada persoalan serius di tubuh KPK. Sehingga sebenarnya dengan teriakan, dengan nyanyian WAOD,
sebelum jadi tersangka dan setelah jadi tersangka, harusnya itu menjadi momentum bagi KPK untuk mempercepat proses ini sehingga betul-betul mafia anggaran kasus DPID ini tidak hanya selesai terhenti dengan menjadikan WOD sebagai tersangka. Padahal kita tahu bahwa mafia anggaran itu adalah kejahatan yang terstruktur yang dilakukan oleh para elit di Senayan dan juga elit di luar Senayan yang kita tahu itu sangat menggerogoti uang rakyat. Pak, itu kan 2.000 transaksi dari PPATK kan dicoret sama DPR, itu maksudnya apa? Ya, ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Harusnya KPK segera memanggil kembali untuk memastikan apa alasan yang mendasari sehingga kemudian rekening KPK, rekening yang dicurigai itu kemudian diputihkan. Ini menjadi pertanyaan serius. Artinya ada persoalan sebenarnya untuk mencoba memberikan perlindungan secara kuat terhadap aktor-aktor elit yang terlibat dalam kasus DPID. Kalau kemudian ini tidak diproses dan tidak menjadi pintu masuk bagi KPK, saya kira KPK hanya menangkap para operator dan mafia anggaran tidak terselesaikan dan tidak memberikan efek yang kuat terhadap bagaimana pengelolaan anggaran di tubuh DPR itu bisa lebih baik dan bisa diarahkan untuk kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu KPK harus mendalami kenapa kemudian 2.000 rekening yang dicurigai hasil temuan PPATK dihilangkan atau diputihkan. Ini yang menjadi serius. Oleh karena itu KPK harus kembali menelaah ada apa sebenarnya kemudian rekening tersebut dihilangkan atau diputihkan. Bisa dipastikan bahwa itu melibatkan para elit dan baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen. Kalau kemudian itu tidak menjadi pilihan strategis bagi KPK untuk mengusut tuntas seluruh aktor-aktor yang terlibat, maka ya publik juga mempertanyakan kenapa kemudian KPK menghentikan atau hanya membidik WOD sebagai tersangka dalam kasus DPID.